Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis dalam Islam adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran mengandung ajaran Islam yang masih bersifat umum, sedangkan hadis berperan menjabarkan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Quran Surat Al-Maidah ayat 92. Ayat ini menunjukkan bahwa hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hal ini terlihat dari perintah Allah untuk menaati Rasul setelah perintah menaati Allah. Ketaatan kepada Rasul berarti mengikuti segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang kemudian dikenal sebagai hadis atau sunnah. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah bertugas menyampaikan wahyu Allah dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam. Setelah mengetahui tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, selanjutnya kita akan membahas materi tentang macam-macam fungsi hadis. Fungsi hadis memiliki 3 macam, yaitu yang pertama, hadis sebagai penjelas. Yang kedua, hadis sebagai penguat. Yang ketiga, hadis sebagai penetap hukum mandiri. Fungsi yang pertama yaitu hadis sebagai penjelas atau yang sering disebut dengan bayan tafsir atau bayan tafsil terhadap Al-Quran. Hadis sebagai penjelas terbagi menjadi 3. Yang pertama, tafsir al-mujmal, memberikan penjelasan terperinci terkait ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global, baik itu ibadah maupun hukum. Contohnya seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian datanglah penjelasan hadis yang berbunyi, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 hanya memerintahkan untuk salat, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini menjelaskan bagaimana salat itu dilakukan secara benar, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, takyid al-mutlak. Hadis memberikan batasan kepada ayat-ayat Al-Quran yang sudah mutlak. Seperti contohnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Adapun penjelasan Nabi yang berupa takyid kepada ayat Al-Quran tersebut, yakni Bismillahirrahmanirrahim, La tuqta'u yadus sariqi illa fi ruba'i dinarin fasa'idan. Artinya, tangan pencuri dipotong jika mencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis tersebut datang sebagai pembatas kemutlakan ayat-ayat Al-Quran,
seperti salah satunya pada surah Al-Maidah ayat 38, yaitu membatasi orang-orang yang mencuri, yang dipotong tangannya adalah orang yang mencuri lebih dari 1/4 dinar atau pas 1/4 dinar. Selanjutnya yaitu takhsisul 'am, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu atau yang mendapat perkecualian. Sebagai contoh yaitu tentang ayat Al-Quran yang membahas tentang zina yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Kemudian terdapat hadis yang mengkhususkan tentang hukuman tersebut, yakni yang berbunyi khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyun sanatin was-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'atin war-rajmu. Artinya, ambillah dariku, Allah telah memberi jalan bagi mereka. Bujang dengan gadis, hukumannya 100 cambukan dan pengasingan setahun. Sedangkan yang sudah menikah hukumannya 100 cambukan dan rajam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengkhususkan tentang hukuman pelaku zina, yaitu jika pelaku zina muhsan atau orang yang sudah menikah, maka hukumannya adalah 100 cambukan dan dirajam. Sedangkan pelaku zina ghairu muhsan atau yang masih bujang, hukumannya adalah 100 cambukan dan pengasingan setahun. Fungsi hadis sebagai penguat hukum Al-Quran. Fungsi ini disebut bayan takrir atau bayan takkid, yaitu hadis sebagai penguat atau menegaskan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Seperti contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakah, yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Perintah tersebut kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bunyal Islamu ala khamsin wa iqamis sholati wa ita'is zakah. Islam dibangun atas 5 perkara, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mempertegas bahwa sholat dan zakat merupakan kewajiban utama dalam Islam. Artinya, hadis berfungsi untuk menegaskan atau menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi, hadis tidak membuat hukum baru, tetapi memastikan bahwa sholat dan zakat benar-benar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Fungsi hadis selanjutnya yaitu hadis sebagai penetap hukum mandiri atau yang sering kita sebut dengan bayan tasyri'. Hadis menetapkan hukum-hukum syariat yang tidak terdapat dalam Al-Quran, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Sering kita menemui dalam Al-Quran tentang ayat-ayat yang mewajibkan zakat secara umum, tetapi tidak menjelaskan secara rinci tentang nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Maka dari itu, di sini hadis ini berfungsi sebagai penetap tentang nisab atau batas minimal zakat, yaitu menjelaskan tentang penetapan nisab zakat pertanian, zakat emas, perak, dan hewan ternak yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis ini semuanya ditetapkan sebagai patokan untuk umat Islam. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.